Shalom anak-anak yang Mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kembali saya Mama Shen hadir untuk anak-anak semuanya dalam cerita pengantar tidur. Nah, kali ini Mama akan bercerita satu kisah pengantar tidur, yaitu tentang bagaimana seorang Nabi Samuel dipanggil oleh Tuhan dan bagaimana kisah dari keluarga Nabi Samuel itu. Masih ingat siapa Nabi Samuel? Nanti kita akan kupas lagi ya. Sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Mama akan berdoa buat anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau Engkau menyertai sepanjang hari kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan cerita pengantar tidur. Tuhan yang berfirman buat anak-anak-Mu Tuhan, dan siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur untuk ditabur firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan bercerita tentang kisah Nabi Samuel. Namun sebelumnya Mama ingatkan kembali ya, supaya kalian untuk like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa share tentang cerita ini kepada teman-teman kalian, baik teman gereja, teman sekolah, teman sepermainan, ataupun saudara-saudara kalian, supaya banyak anak-anak yang boleh terberkati dengan channel Mama ini. Nah, tidak lupa juga Mama juga berpesan buat anak-anak sekalian supaya mencoba untuk melakukan firman Tuhan atau menerapkan teladan cerita dari cerita-cerita pengantar tidur yang sudah Mama pernah ceritakan buat kalian ya. Yuk kita akan lanjut ceritanya. Masih ingat tentang Nabi yang mengurapi Raja Daud dalam kisah Daud dan Goliat? Hayo, siapa nama nabinya? Ya, nabinya adalah Nabi Samuel. Tapi bagaimanakah cara Tuhan memanggil Nabi Samuel? Yuk kita saksikan cerita berikut ini bersama Mama Shen. Suatu hari ada seorang mama-mama yang sedang bersedih anak-anak. Kenapa dia bersedih? Dia bersedih dan berduka hati. Dan dia menangis terseduh-seduh. Nah, si wanita ini menangis dan terus menangis, dan dia gak mau makan. Sampai akhirnya suaminya datang. Hai Hana, kenapa kamu menangis? Kata suaminya. Aku bersedih suamiku. Kenapa kamu bersedih? Apakah ada yang mengganggu hatimu? Bukankah aku mencintaimu? Kenapa kamu jadi sedih? Aku nggak, sampai sekarang aku nggak bisa punya anak. Demikian dia terus menangis, dan suaminya pun menghiburnya. Hana, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Iya, tapi aku pengen punya anak. Maduku itu senantiasa menjahati aku. Dia senantiasa menghina, mengejekku. Anak-anak, dahulu kala zaman nabi-nabi dan raja-raja, seorang suami itu biasanya punya istri lebih dari satu. Dan pada zaman itu masih diizinkan hal itu. Nah, kebetulan suami Ibu Hana ini dia memiliki istri yang lain, yaitu Penina namanya. Nah, suamiku Penina itu sering mengejek aku, suamiku. Bersabarlah Hana, teruslah berdoa. Kalau engkau ingin memiliki anak, suatu saat Tuhan pasti akan memberikanmu anak. Tapi aku bersedih, aku masih sedih dengan kata-kata Penina. Sudahlah, bersabarlah.
ada baiknya kamu juga makan supaya kamu tidak sakit. Iya, nanti aku akan makan, nanti tapi nggak sekarang. Ya sudah, aku akan ke ladang dulu ya. Iya suamiku, hati-hati ya suamiku Elkana. Dah, I love you Hana, I love you Elkana. Nah, pada saat Ibu Hana sendirian ini dan dia masih dalam kondisi bersedih, madunya si istri kedua dari suaminya itu mendekatinya dan berkata, "Hai Hana, kenapa kamu menangis? Ah, kamu itu begitu saja menangis. Kenapa? Karena nggak bisa punya anak." Aku nih, anakku banyak. Kamu satu aja nggak punya. Penina, kamu jangan menghina aku dong. Aku juga mau punya anak, tapi kalau Tuhan belum kasih bagaimana? Haleluya, aku punya banyak dan kamu nggak punya. Begitu terus anak-anak, Penina terus menghinaku, terus mengejekku. Bahkan pada saat kami setiap kali ke bait Allah, aku selalu mendapat bagian yang sedikit dari hasil persembahan suamiku, dan itu membuatku sedih. Nah, setiap setahun sekali, pada umumnya orang-orang Israel itu selalu pergi ke bait Allah. Demikian juga yang dilakukan Bapak Elkana dengan kedua istrinya dan anak-anaknya pada saat itu. Mereka pergi ke Silo, di mana di situ ada bait Allah dan di situ ada imam besar yang memimpin di bait Allah itu. Namanya adalah Imam Eli. Dan kesanalah mereka sekeluarga selalu datang untuk mempersembahkan persembahan tahunan mereka untuk Tuhan. Nah, sesampainya mereka di Silo, di bait Allah, Elkana telah mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, yaitu persembahan bakaran di dalam bait Allah ini. Pada saat itu, setelah mempersembahkan, bagian yang lemak-lemaknya dibakar oleh imam, kemudian bagian dagingnya boleh dibagikan untuk keluarga Elkana, dan Elkana membagikannya untuk kedua istrinya dan anak-anak dari Penina, karena si Hana belum punya anak pada saat itu. Dan apa yang dilakukan Hana pada saat itu? Dalam kondisi Hana yang putus asa dan bersedih, dia datang ke bait Allah. Dia datang ke bait Allah dan dia berdoa dalam hatinya, "Tuhan, aku pengen punya anak. Aku pengen diberkati seperti wanita-wanita lain. Aku mau punya anak, Tuhan. Berikanlah aku anak, dan anak itu akan kupersembahkan nantinya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan sepenuhnya dan hidup di bait Tuhan ini." Begitu terus dalam setiap doa Ibu Hana. Dan si Imam Eli melihat dari kejauhan, kok ada wanita yang berdoa, mulutnya komat kamit. Karena Hana hanya berdoa dalam hati, dan orang dari kejauhan melihatnya mulutnya berkomat kamit, seperti dikiranya itu adalah wanita yang sedang mabuk. Akhirnya Imam Eli datang mendekati Ibu Hana dan berkata, "Hai wanita, kenapa engkau sedang berkomat kamit mulutmu? Apakah engkau mabuk dengan anggur?" Ibu Hana tambah bersedih. Imam Eli, aku ini sedang bersedih. Aku ini sedang berdoa. Aku ini sedang memanjatkan doa-doaku dalam hati kepada Tuhan.
Kenapa aku malah dikira seperti wanita yang sedang mabuk? Aku ini wanita baik-baik dan aku sedang menaikkan doa permohonanku pada Tuhan. Karena begitu sedih hatiku, makanya aku memanjatkannya dalam hati. Aku hanya bisa berkata-kata dalam hati dan mulutku seperti komat kamit. Begitu penjelasan Ibu Hana kepada Imam Eli. Akhirnya Imam Eli berkata kepada Ibu Hana, "Anakku, pulanglah, pulang ke rumah, dan Tuhan akan mendengarkan doamu." Dan akhirnya masih dengan kondisi bersedih, Ibu Hana pun akhirnya menuruti apa kata Imam Eli untuk pulang, dan dia pulang bersama-sama dengan suaminya. Dan tidak lama kemudian, 1 tahun setelah Ibu Hana pulang dari mempersembahkan korban di Shilo, Ibu Hana mendapatkan berita sukacita. Tahu apa itu anak-anak? Beritanya adalah Ibu Hana ternyata dikaruniai Tuhan. Ibu Hana sedang mengandung. Wah, Ibu Hana bahagia, bergembira dan bersuka cita. Dia memuji Tuhan. "Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doaku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan bayi dalam perutku, dalam kandunganku. Aku bersyukur, aku bersuka cita dengan hal itu." Dan setelah itu Ibu Hana dikaruniai seorang anak laki-laki. Wah, puji Tuhan, akhirnya aku punya anak laki-laki, dan aku akan menamaimu Samuel, karena aku telah memintanya dari Tuhan dan aku mendapatkannya. Wah, Ibu Hana bersuka cita. Tidak hanya Ibu Hana, Bapak Elkana juga berbahagia. Puji Tuhan ya istriku, akhirnya kamu memiliki anak. Iya suamiku, dan aku sudah berjanji pada Tuhan bahwa anakku ini akan aku serahkan ke bait Allah. Oh ya, kamu bernasar seperti itu pada Tuhan? Iya, nanti anakku ini akan menjadi pelayan Tuhan dan akan selama-lamanya hidup di bait Allah. Nanti kita harus menengok dia ya suamiku. Setiap tahun kita harus menengoknya. Aku akan memberikan baju jubah yang indah untuk dia pakai melayani Tuhan. Terserah engkau saja istriku, aku pun berbahagia apabila mempunyai anak yang bisa melayani Tuhan. Aku bersuka cita dan berbahagia. Oh iya, apakah tahun ini kamu juga mau ikut lagi ke Shilo? Tidak suamiku, aku akan merawat anakku. Aku akan menyusui dia sampai dia nanti lepas dari kusapi. Setelah dia tidak menyusu, baru aku akan membawanya ke Shilo. Aku akan menyerahkannya kepada Imam Eli. Baiklah istriku, apapun yang menurutmu baik, itu engkau boleh lakukan. Aku tinggal dulu ya. Baik suamiku, hati-hati. Dah anakku, ayah ke bait Allah dulu ya. Dan Bapak Elkana pun pergi bersama Penina dan anak-anaknya untuk mempersembahkan persembahan seperti rutin setiap tahun yang mereka lakukan. Nah, sampai dengan si bayi Samuel ini berumur kurang lebih mungkin kira-kira 2-3 tahun setelah lepas dari menyusu kepada ibunya, Samuel ini dibawa ibunya kepada Imam Eli dan dipersembahkan untuk hidup di bait Allah sampai dia dewasa, sampai seumur hidupnya. Nah, pada saat itu Imam Eli menerima anak Samuel di bait Allah. Wah, aku bersuka cita. Ada anak yang dipersembahkan untuk menjadi hamba Tuhan.
Ayo sini anakku. Nah, ini Samuel. Samuel diajari oleh Imam Eli untuk hidup di bait Allah. Samuel diajarin untuk membersihkan bait Allah, untuk menyapu bait Allah, untuk mempersiapkan perkakas-perkakas yang akan dipakai untuk persembahan ataupun untuk berdoa. Nah, Samuel diajarin bagaimana membersihkan semuanya itu. Demikian hari lepas hari sampai dengan Samuel menjadi semakin besar dan bertumbuh. Kurang lebih mungkin dia berusia sekitar 8 sampai 10 tahun. Nah, pada saat itu setiap hari karena hidupnya Samuel ada di bait Allah, Samuel juga tidurnya di bait Allah. Satu hari Samuel mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaannya bagaimana? Tunggu ya. Nah, pada saat itu Samuel sedang tertidur. Di malam hari Samuel sedang tidur dan terlelap. Pada satu malam dia mendengar suara yang memanggil-manggil dia. Samuel, Samuel. Samuel mengusap-usap matanya sambil ngantuk. Dia usap-usap. Siapa ya yang memanggilku ya? Apakah Bapak Eli yang memanggilku? Oh, yaudah, aku harus segera ke tempat Bapak Eli. Aku siapa tahu Bapak Eli memerlukanku. Aku harus segera ke sana. Dan Samuel pun mendatangi Bapak Eli dan berkata, "Ya Bapak, Bapak memanggilku. Apakah Bapak memanggilku?" Bapak Eli berkata, "Tidak, aku tidak memanggilmu, Nak. Kembalilah tidur." "Oh, tapi tadi ada yang memanggil-manggilku, Bapak." "Tidak, Bapak tidak memanggilmu, Nak. Kembalilah kamu tidur." "Baiklah Bapak, aku tidur lagi ya." "Ya Nak." Dan Samuel kembali tertidur. Saat Samuelnya tidur, Samuel tertidur kembali dan karena saking lelahnya seharian membersihkan bait Allah, Samuel cepat sekali tidur. Ya, Samuel tertidur. Ngantuk Samuelnya. Tapi tiba-tiba ada suara lagi berkata, "Samuel, Samuel." Samuel bingung. Loh, aku dipanggil lagi. Wah, Bapak Eli memanggilku lagi. Wah, aku harus bergegas segera. Dan, "Ya Bapak, ada apa? Bapak memanggilku." Tidak Samuel, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." "Tapi tadi Bapak memanggil aku pada saat aku tidur." "Tidak Nak, tidurlah kembali." Samuel terheran-heran. Kalau bukan Bapak Eli, siapa yang memanggilku? Ya sudahlah, karena aku mengantuk, aku mau tidur lagi. Dan Samuel pun berangkat tidur lagi, anak-anak. Kan gak enak ya kalau lagi tidur dibangunin. Ternyata bukan Bapak Eli. Kok dibangunin lagi yang kedua kalinya? Pada saat didatengin, ternyata juga bukan Bapak Eli yang memanggil. Wah, Samuel terheran-heran. Dan Samuel pun tidur kembali. Ngantuk-ngantuk kok dibangunin. Udah didatengin, ternyata aku gak dipanggil. Siapa sih yang manggil-manggil aku? Udah, aku mau tidur. Dan Samuel tertidur kembali. Tapi ada suara lagi. Suara yang berkata, "Samuel, Samuel." Siapa
siapa sih yang bangunin? Bapak Eli lagi ya? Wah, aku harus segera mendatangi Bapak Eli lagi. Jangan-jangan Bapak Eli butuh sesuatu. Kan Bapak Eli sudah tua. Ya Bapak, Bapak memanggilku. Apakah Bapak memanggilku? Kenapa tadi Bapak memanggil-manggil aku dan menyebut-nyebut namaku? Pada saat itu, Imam Eli tersadar bahwa sebenarnya yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan Allah. Tapi Bapak Eli pasti bingung menjelaskannya kepada Samuel. Gimana nih cara menjelaskannya kepada Samuel? Oh ya sudah, aku akan berkata kepada Samuel. Samuel, ya Bapak, nanti kalau ada yang memanggilmu, ya, pada saat kamu tidur, kalau kamu dipanggil lagi, kamu berkata, jawab, iya Bapak, ini aku, berfirmanlah. Katakanlah sesuatu dan aku siap mendengar. Nah, Imam Eli mengajarkan kepada Samuel untuk menjawab seperti itu. Sekarang kamu tidur lagi ya Samuel? Oh, begitu ya Bapak Eli. Iya. Kalau nanti kamu dipanggil lagi, jawablah demikian. Jawablah bahwa kamu siap mendengar apa yang akan disampaikan. Baik Bapak, terima kasih. Dan Samuel kembali berangkat tidur anak-anak. Dan Samuel terheran-heran. Sebenarnya tadi siapa ya yang memanggilku? Kok memanggil-manggil? Ternyata kok bukan Bapak Eli. Wah, siapa ya yang memanggilku? Nah, pada saat Samuel tidur lagi, kan sudah 3 kali nih dia mendatangi Bapak Eli dan ternyata Bapak Eli tidak memanggilnya. Samuel dibangunkan dan dipanggil-panggil lagi. Samuel, Samuel. Dan Samuel terbangun. Dan kali ini Samuel tidak datang kepada Bapak Eli, tapi Samuel terduduk dan Samuel berkata demikian. Iya Tuhan, ini aku siap mendengar. Dan pada saat itu mulailah Tuhan berfirman untuk Samuel. Tuhan berfirman untuk Samuel. Tuhan memberi nubuat kepada Samuel tentang bangsa Israel. Tuhan juga memberi nubuat pada Samuel tentang bagaimana nantinya anak-anak Eli dan bagaimana nantinya Samuel yang harus menggantikan Imam Eli sebagai imam yang akan mendampingi bangsa Israel, yang akan membawa bangsa Israel untuk mendapatkan raja-raja yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kisah Nabi Samuel, bagaimana Tuhan memanggil Samuel dan bagaimana Samuel memberkati raja-raja Israel nantinya. Nah, anak-anakku, cerita tentang pemanggilan bagaimana Nabi Samuel dipanggil menjadi imam Tuhan, itu yang Mama kisahkan pada saat ini. Sekarang waktunya kalian untuk istirahat tidur ya. Yuk bersiap untuk tidur dan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pengantar tidurmu. Terima kasih Engkau ajari Samuel Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Ajari kami juga Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini untuk juga dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas dan dengan baik. Tuhan Yesus, jagai sertai istirahat kami malam hari ini sehingga kami boleh bangun esok hari dengan kekuatan yang bugar. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, ada satu tambahan lagi yang Mama mau sampaikan. Buat papa mama atau kakak pengasuh atau mungkin bapak ibu pengasuh sekolah minggu yang saat ini menyaksikan cerita pengantar tidur. Saya membagikan beberapa
alat-alat peraga yang mama pakai saat ini, yang seperti ini, ataupun alat peraga yang mungkin seperti ini. Sebentar. Nah, seperti orang-orangan yang mama bentuk kayak wayang orang. Ini semua alat peraganya mama dapatkan di Yayasan Domba Kecil. Nanti mama akan tuliskan PIC Yayasan Domba Kecil yang bisa dihubungi, yang siapa tahu bisa membantu untuk pelayanan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk pengadaan alat peraga sekolah minggu. Jadi ini sangat membantu. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Tanti Jatmiko sebagai Ketua Yayasan Domba Kecil yang sudah mengizinkan saya untuk memakai alat peraganya dalam channel YouTube saya. Oke anak-anak, selamat tidur, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.